Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Pemirsa, saat ini kami akan membahas trending topik kedua terkait dengan gempa di Sumedang, Jawa Barat. Karena gempa ini meskipun terjadinya baru banget ya, di malam tahun baru, masih ada 2.000 pencarian di Google Trends. Warganet masih ingin terus mengetahui bagaimana perkembangan terkini akibat dari gempa di Sumedang, apalagi kemarin sempat ada gempa sebanyak kurang lebih 8 gempa, dan di tanggal 1 Januarinya atau keesokan harinya ternyata masih ada gempa susulan yang terjadi, sehingga masyarakat pun khawatir ya untuk dapat tinggal atau kembali dalam rumah. Beberapa bahkan ini tinggal mencari pengungsian untuk dapat menyelamatkan diri, takut kalau misalnya nanti akan ada gempa susulan terjadi. Iya, dan berdasarkan hasil dari analisa Badan Geologi Kementerian ESDM, ini kejadian gempa bumi ini diperkirakan akibat aktivitas sesar aktif Cileunyi Tanjung Sari yang disimpulkan berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi dan kedalaman dari data BMKG. Iya, dan tentunya rangkaian gempa yang sudah terjadi ini tanggal 31 Desember kami akan kembali jabarkan pemirsa, di mana ini terdiri dari gempa dengan kekuatan 4,1 magnitudo, kedalamannya adalah 7 km, terjadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. 4 menit kemudian di hari itu ada lagi gempa 3,4 magnitudo, dan juga di malam harinya ada berkekuatan 4,8 magnitudo. Nah, 4,8 magnitudo inilah yang pada akhirnya membuat warga kocar-kacir keluar dalam rumah. Bahkan ada kondisi rumah sakit atau RSUD di Sumedang harus dikeluarkan dalam rumah sakit untuk dapat dievakuasi, dan di hari itu kita kira sudah aman ya, kita kira sudah mulai aman, dimasukkan kembali ke pasien ke dalam rumah sakit, tapi ternyata keesokan harinya di tanggal 1 Januari 2024 malam hari gempa kembali terjadi pukul 20:46 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga magnitudonya 4,5 magnitudo. Iya, dan akibat gempa ini BPBD menyebut ada 248 rumah warga yang rusak. 456 warga mengungsi dan 11 orang luka ringan dan dirawat di RSUD Sumedang dan Rumah Sakit Santosa Bandung. Ya, jadi gimana ya, meskipun mereka dirawat, kemarin sempat dimasukkan ke dalam rumah sakit lagi karena kita memperkirakan ataupun sudah kondusif kondisinya, tapi tiba-tiba gempa lagi sehingga yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari tenda darurat kini harus kembali lagi masuk ke dalam tenda darurat. Gempa ini pemirsa juga cukup bahaya ya, karena getarannya ternyata dirasakan sampai dengan di Cileunyi, Cisalengka, di Subang, bahkan juga di Bandung, Lembang, sampai dengan di Garut. Mungkin ada warganet TikTok dan juga Instagram yang merasakan gempa, coba cerita di sini ya. Ya, dan BMKG ini juga meminta masyarakat Kabupaten Sumedang ini untuk tetap waspada selama sepekan ke depan setelah terjadi pasca guncangan gempa bumi di penghujung tahun 2023. Harus waspada ya, bagaimana menanggapi gempa ini, artinya penyelamatan dan juga mitigasi bencana juga harus masif disosialisasikan oleh pemerintah dan juga BPBD kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan terkait dengan gempa, apalagi yang di Sumedang karena sudah berkali-kali gempa susulan ini terjadi, Jessica. Dan tentunya perlu diingat karena gempa susulan ini tidak ada yang bisa memprediksi, jadi memang harus diwaspadai dan semuanya harus berhati-hati. Pastinya. Ada 14 desa yang terdampak di wilayah Sumedang karena adanya rentetan gempa ini, dan 3 desa yang paling parah pemirsa ini adalah di Desa Tegalsari, di Desa Cipamengpek, dan juga Desa Babakan Bukit. Kita harapkan agar kerusakan ada ratusan rumah tadi ini dapat terdata semuanya, sehingga kalau nanti akan ada bantuan, masing-masing bisa mendapatkan bantuan. Iya, Febrian, tapi kalau kita lihat, kita agak flashback ya ke belakang. Ini Badan Geologi sebetulnya juga mencatat wilayah Kabupaten Sumedang ini pernah mengalami gempa bumi yang merusak pada tahun 1972. Kemudian kejadian gempa bumi ada lagi di tahun 2010, dan ini menimbulkan adanya kecemasan bagi masyarakat, terutama di daerah Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya ada lagi gempa di tahun 2022, ini dengan magnitudonya 2,7 pada kedalaman 16 km. Wah, kalau sudah seperti itu bagaimana ya? Apakah harusnya ini ada relokasi tempat ya untuk warga yang mungkin sudah selalu gempa bertahun-tahun, dan juga akan ada penyelamatannya bagaimana dari pemerintah? Nah, untuk informasi lebih lanjut kita akan membahasnya bersama dengan salah satu koresponden Metro TV yang sudah ada langsung dari Sumedang. Kita bergabung bersama dengan Husni Nursyaf yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Husni, bagaimana kondisi warga yang terdampak gempa di sana saat ini? Bisa saya sampaikan bahwa kondisi untuk warga terdampak gempa saat ini masih tetap
Sumedang. Namun selain itu banyak sekarang di tempat-tempat yang lain bahwa ada beberapa tenda darurat yang warga yang mengungsi. Hingga tadi menurut PJ Bupati Sumedang bahwa sampai saat ini ada sebanyak 880 rumah yang rusak ringan, namun itu belum pendataan yang pasti, namun memastikan bahwa yang untuk yang rusak berat masih tetap 110. Namun dilihat dari bencana semalam kemarin bahwa kerusakan tersebut dari video-video amatir bahwa kerusakan itu cukup parah bagi rumah-rumah yang lain. Namun untuk sementara menurut PJ Bupati bahwa kerusakan ringan itu rumah yang ringan itu bertambah menjadi 880. Ya, Alvin. Ya Husni, di belakang Anda kami bisa melihat ada tenda BNPB. Bisa Anda sampaikan ini berasal dari warga mana dan sudah ada penanganan seperti apa yang diberikan? Ya, untuk di belakang saya ini bahwa di tenda BP ini khusus untuk ruangan balita. Ada tempat khusus, ada kayak inkubator buat anak-anak, dan ini tetapi untuk yang di luar, semuanya sebagian sudah pernah dipindahkan. Info dari sebelumnya pada siang tadi ada sebanyak 48 yang sudah pasti bertahan di tenda tersebut. Namun untuk yang di belakang ini yang anak-anak belum bisa untuk dipindahkan. Jessica. Iya, kemudian Husni, jika nanti ada gempa susulan, apa yang akan dilakukan pihak dari RSUD Sumedang karena kemarin sempat dimasukkan lagi ke dalam dan gempa mereka harus dikeluarkan lagi. Apakah persiapan di tenda-tenda darurat sudah maksimal di sana? Untuk persiapan tenda darurat sekarang sudah ada penambahan untuk tenda darurat. Sekarang kemarin ada 5 tenda besar yang dipasang, sekarang sudah bertambah menjadi 8. Selain itu pihak PUPR juga membangun toilet portable untuk para penunggu pasien bisa menggunakan toilet tersebut. Warga sendiri berharap bahwa kejadian tersebut jangan terus berlangsung, namun warga tetap diminta waspada juga terkait terjadinya gempa tersebut. Alvin. Ya, Husni, status siaga bencana ini ditetapkan selama 7 hari. Kemudian dalam 7 hari ini apakah Anda sempat mewawancari pihak yang berwajib ataupun otoritas? Ini apa yang akan dilakukan untuk menangani dalam 7 hari ke depan? Persiapannya untuk antisipasinya? Dalam 7 hari ke depan, Pemkab Sumedang juga mempersiapkan tenda-tenda darurat dan tetap terus berkoordinasi dan mendata rumah-rumah rusak dan nanti akan diberi bantuan dari pihak Sumedang, dari provinsi hingga pusat. Tetapi pendataan terus dilakukan karena jumlah terus bertambah sehingga sampai saat ini pendataan masih dilakukan. Semua unsur Pokopinda juga diturunkan untuk pendataan bagaimana aja yang rumah-rumah yang rusak tersebut. Jessica. Ya Husni, di sini kami mendapatkan informasi pemerintah akan memberikan bantuan 30 juta dan rumah rusak ringan hingga 15 juta rupiah. Apakah benar demikian atau Anda sudah memiliki informasi lain yang terkonfirmasi? Saya belum ada informasi terkait itu, namun tadi sempat diwawancara tadi pagi bahwa menurut PJ Bupati Sumedang bahwa semua rumah rusak, rumah yang rusak berat dan rusak ringan akan terus didata. Namun untuk nominal jumlah tersebut belum kami konfirmasi, tetapi Pemkab Sumedang terus berkoordinasi dengan pihak provinsi dengan pusat untuk cepatnya memberikan bantuan kepada para korban bencana gempa. Baik, artinya sudah ada planning dari pemerintah dan beberapa warga juga sudah mulai mengantisipasi gempa di Sumedang ini. Terima kasih Husni atas informasi Anda langsung dari Sumedang. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, dan kini kita akan melihat terkait komentar dari netizen, terutama dari X. Ini ada beberapa komentar yang masuk ke akun Metro TV. Yang pertama dari mana, Febrian? Dari Let's Try ini mengatakan stay safe, semoga nggak ada gempa susulan lagi. Dan yang kedua ada dari Grestian yang menyampaikan Jabar lagi aktif-aktifnya ini. Meskipun sebenarnya tidak bisa diprediksi ya kapan akan ada gempa dan juga kapan harus melakukan penanganan. Ada juga dari @Shasyagani mengatakan kerasa banget meja goyang parah, kirain
saya doang yang oleng katanya. Berarti memang cukup besar ya, karena kan ini di darat ya pusatnya Jessica ya, bukan di laut. Dan tadi kalau kita lihat memang ada di beberapa daerah, bahkan Bandung juga merasakan ya. Merasakan ya, artinya guncangannya kalau di darat memang begitu terasa. Kemudian ada juga komentar dari Skin Cultures yang menyampaikan, ya Allah jadi nggak tenang akhir-akhir ini mau tidur. Padahal masih awal tahun ya, ada saja musibah. Ada juga dari Deta W mengatakan, minta doanya biar nggak ada gempa susulan lagi ya teman-teman. Semoga ya, nampaknya ini salah satu yang tinggal di sana ya terdampak dengan gempa yang terjadi di Sumedang ini ya. Tapi meskipun gempa di Sumedang ini terjadi berkali-kali, kita melihat ada beberapa juga yang ikut memberikan doa dari warganet di Instagram ini pemirsa. Di Instagram Metro TV Today saya bacakan dari AW Asep Wahyudi mengatakan, semoga selalu tabah bagi yang tertimpa musibah gempa, kami ikut berduka. Kemudian ada juga komentar dari TikTok yang pertama, semoga tidak ada gempa lagi ya. Ada juga komentar, semoga korban segera mendapatkan bantuan. Amin. Bantuan tentunya ini diharapkan pendataannya dari pemerintah juga harus dimasifkan sehingga tiap-tiap korban, baik itu korban luka-luka ataupun korban yang rumahnya rusak, baik itu rusak berat dan juga rusak sedang, bisa diberikan bantuan ya sesuai dengan nominalnya 30 sampai dengan 15 juta rupiah. Ada juga komentar di TikTok, semoga selalu tabah bagi yang tertimpa musibah gempa, kami ikut berduka. Betul sekali. Kemudian cukup banyak ya yang berkomentar ini ya. Tadi sudah saya lihat ini, I hope we all stay safe dari Rido Banumbi yang ada di Instagram. Dan ini ada juga Beruang Putih menyampaikan semoga Indonesia aman dari gempa. Amin. Siapa lagi tuh Jessica? Ada juga nih komentarnya dari Benny, sehat-sehat yang terkena gempa. Pastinya ya sudah ada pengamanannya, tapi kan ini kan bikin khawatir ya Jessica ya, ada gempa. Nah, kita mengutip pernyataan dari Badan Geologi Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa gempa di Sumedang kemarin ini ternyata tidak berpotensi mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan, seperti adanya retakan tanah, penurunan tanah, gerakan tanah, dan juga likuifaksi. Kalau kemarin sempat ada di Bogor ya, tanah bergerak. Nah, nampaknya gempa ini ya kita doakan agar tidak terjadi seperti itu, dan juga sudah dikonfirmasi oleh Kementerian dari SDM. Dan tentunya memang kita semua harus waspada ya. Betul. Dan juga bersiap melihat dengan ada kondisi saat ini, mana lagi tadi sudah disampaikan 7 hari ke depan ini masih dalam status siaga. Status siaga, artinya akan ada beberapa upaya mitigasi bencana juga akan dilakukan, akan lebih aware lagi dari pemerintah dan juga dari BPBD, terutama masyarakatnya harus terus mengupdate informasi dari informasi-informasi yang terpercaya ya, agar tidak terkena hoax terkait dengan bencana yang terjadi di Sumedang itu. Iya, ini ada yang menarik satu lagi, semoga semuanya baik-baik saja dan semoga yang kena gempa segera diberi bantuan terutama obat-obatan. Amin ya, akan ada petugas yang akan memberikan bantuan, semoga tetap tepat sasaran. Dan kita jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.